Halo, perkenalkan nama saya Putri Aprinasita, mahasiswa D3 Kesehatan Gigi di Poltekkes Jakarta 1. Di video ini saya akan membahas tentang kesehatan gigi dan mulut pada lansia. Seiring bertambahnya usia, berbagai masalah kesehatan gigi dan mulut dapat muncul, mulai dari kesulitan makan, berbicara, hingga berinteraksi. Penting bagi kita khususnya lansia untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kita akan membahas masalah kesehatan gigi dan mulut pada lansia, serta cara mencegah dan menanganinya. Mari kita mulai. Menurut WHO, lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahap akhir dari fase kehidupannya. Kelompok yang dikategorikan lansia ini akan terjadi suatu proses yang disebut aging process atau proses penuaan. Mengapa kesehatan gigi lansia perlu menjadi perhatian serius? Pertama, fungsi pengunyahan. Gigi memiliki peran penting dalam fungsi pengunyahan makanan. Kehilangan gigi atau kerusakan gigi dapat membuat pengunyahan menjadi sulit, yang akhirnya dapat mempengaruhi pencernaan dan asupan gizi lansia. Kedua, kesehatan mulut dan kesehatan umum. Kesehatan mulut yang buruk dapat berdampak pada kesehatan umum. Infeksi gigi atau penyakit gusi yang tidak diobati dapat menyebabkan masalah serius, seperti penyakit jantung, diabetes, dan gangguan pernafasan. Ketiga, kehilangan gigi pada lansia dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan. Ini termasuk perasaan malu, tegang, penurunan selera makan, resiko malnutrisi, tidak terganggu, kesulitan sosialisasi, bahkan ketidakmampuan untuk bekerja dengan optimal. Keempat, ketahui kehilangan gigi dan penyebabnya. Kehilangan gigi adalah masalah umum pada lansia, dan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Penyebab utama kehilangan gigi termasuk kerusakan gigi akibat karies dan penyakit gusi. Apa saja masalah gigi dan mulut yang biasa muncul pada lansia? Pertama, gigi berlubang adalah kondisi gigi yang rusak akibat terkikisnya lapisan terluar gigi atau enamel. Kondisi ini disebabkan oleh penumpukan bakteri di mulut akibat sering mengonsumsi makanan manis dan kurang menjaga kebersihan mulut. Pada lansia, gigi berlubang biasanya sudah mencapai permukaan atap. Jika gigi berlubang tidak dirawat, maka gigi akan menjadi rapuh dan bahkan ada kemungkinan mudah kehilangan gigi. Kedua, radang gusi atau gingivitis adalah peradangan pada gusi yang ditandai dengan memerahnya gusi di sekitar leher gigi. Radang gusi terjadi ketika sisa makanan di gigi dan gusi menumpuk menjadi plak. Faktor pemicu munculnya radang gusi yang pertama adanya faktor lokal terdiri dari penumpukan plak, karang gigi, adanya bakteri, dan teknik mengikat gigi yang salah. Kedua, faktor sistemik terdiri dari adanya penyakit gula atau diabetes, adanya infeksi, perubahan hormon, dan penggunaan obat-obatan tertentu. Ketiga, penyakit pada jaringan penyangga gigi atau periodontitis adalah infeksi gusi yang merusak gigi, jaringan lunak, dan tulang penyangga gigi. Penyakit ini merupakan lanjutan dari radang gusi yang tidak terobati. Pada tahap tertentu, penyakit ini bisa menyebabkan gigi menjadi goyang atau gigi terlepas sendiri sehingga terjadi kehilangan gigi. Keempat, sebagian besar lansia memiliki keluhan bahwa kondisi ompong menyulitkan mereka untuk mengunyah makanan dan kurangnya percaya diri karena menurunnya keindahan senyuman. Di samping itu, kehilangan gigi terutama di area depan dapat membuat lansia sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain dikarenakan pengucapan yang kurang begitu jelas. Hal ini terjadi akibat kerusakan dan kegoyangan gigi yang berujung pada pencabutan gigi. Kelima, mulut kering atau serostomia adalah kondisi ketika mulut terasa kering akibat kurangnya produksi air liur. Pada lansia, mulut kering sering ditemukan dan disebabkan karena pengecilan otot pada kelenjar ludah, sejalan dengan pertambahan umur yang akan menurunkan produksi air ludah. Mulut kering ini dapat menyebabkan munculnya gangguan lain seperti bau mulut dan susah menelan. Melakukan upaya pencegahan adalah kunci untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut pada lansia. Berikut ini adalah beberapa langkah pencegahan yang dapat diambil untuk mencegah penyakit gigi dan mulut pada lansia. Pertama, menjaga kebersihan gigi dan mulut. Sikat gigi secara teratur minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur.
Jika gigi sudah tidak ada, membersihkan gusi serta lidah secara teratur dengan kapas yang dicelupkan dalam air hangat untuk menghindari penumpukan sisa makanan dan dapat mencegah pertumbuhan jamur. Kedua, pola makan yang sehat. Hindari makanan yang mengandung gula berlebihan yang dapat merusak gigi. Pilih makanan yang sehat untuk kesehatan gigi yang lebih baik. Ketiga, pemilihan makanan yang tepat. Lansia harus memilih makanan yang mudah dikunyah dan dicerna. Pilihan makanan yang tepat dapat membantu menghindari masalah pencernaan dan asupan gizi yang memadai. Keempat, menjaga kebersihan gigi palsu. Jika lansia menggunakan gigi palsu, maka gigi dibersihkan dengan lembut di bawah air mengalir dan rendam dalam air bersih saat tidur. Kelima, deteksi dini kelainan mukosa. Penting bagi lansia untuk mendeteksi dini perubahan atau kelainan pada mulut. Hal ini dapat membantu dalam pencegahan penyakit lebih serius dan keganasan. Pemeriksaan rutin oleh dokter gigi sangat penting. Keenam, pemeriksaan gigi rutin. Rutin berkonsultasi dengan dokter gigi di puskesmas atau di rumah sakit setidaknya setiap 6 bulan sekali untuk mendeteksi kelainan mulut sejak dini. Pencegahan dan perawatan gigi yang tepat bersama dengan pola hidup sehat, pola makan yang baik, dan aktivitas fisik yang cukup dapat membantu mereka hidup lebih lama, sehat, dan berarti. Mari kita semua peduli terhadap kesehatan gigi dan mulut kita sendiri dan orang-orang terkasih di sekitar kita. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Selamat menjaga kesehatan, salam sehat.